Jakarta emang beneran juara deh kalau soal tinggi-tinggian biaya hidup. Karena berdasarkan hasil survei biaya hidup atau SBH tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Jakarta dinobatkan menjadi kota dengan biaya hidup paling tinggi di Indonesia. Biaya konsumsi rata-rata per bulannya ini untuk tinggal di Jakarta dan hidup di Jakarta mencapai 14,88 juta per bulannya. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan pada tahun 2018 yang hanya sebesar 13,45 juta per bulannya. Makin tahun makin tinggi ya. Hidup di kota besar seperti Jakarta memang memiliki tantangan tersendiri. Apalagi kalau bicara soal biaya hidup dan tempat tinggal. Sementara di sisi lain, harga rumah di pusat ekonomi Indonesia ini sudah setinggi langit. Hal ini turut diakui oleh Grace dan Yohana, karyawan swasta yang tak berencana buru-buru untuk memiliki rumah karena harganya yang mahal. Dengan penghasilan yang atau konsumsi kakak sekarang nih ya, yang hampir menyentuh 15 juta per bulan itu juga, optimis gak sih punya rumah di tahun depan, Kak? Kayaknya enggak deh, belum tahun depan deh kayaknya. Soalnya harga rumah juga kan makin lama makin tinggi, tapi juga itu biaya konsumsi pribadi per bulan, apalagi yang udah berkeluarga, buat sekolah, buat apa gitu juga sampai makin tinggi juga. Jadi ya kayaknya nggak bisa punya rumah tahun depan nih. Kira-kira optimis gak Kak punya rumah di tahun depan? Sepertinya tidak. Tidak ya? Tidak, karena masih ada biaya pengeluaran lain ya, selain rumah kayak tabungan yang lain. Hal itu juga dibenarkan oleh Dani Indra Batara, Direktur Research and Consultancy Service Indonesia. Dani membenarkan jika Gen Z memang enggan untuk memiliki rumah sendiri karena adanya gap atau kesenjangan yang besar antara gaji atau upah Gen Z dengan harga rumah yang ada di kota-kota besar Indonesia. Jadi memang saat ini sedang ada satu fenomena di mana Gen Z ini merasa bahwa harga properti sudah terlalu tinggi. Sehingga mereka merasa bahwa kita tidak akan bisa beli rumah. Sampai kapanpun sampai tuh ya kapanpun. Pak ya? Karena mereka merasa penghasilan mereka dengan harga rumah yang semakin naik itu tidak sepadan kenaikannya. Sehingga itu jadi satu fenomena di kalangan Gen Z. Sehingga itulah yang membuat hasil survei tadi tercermin ya, bahwa ada sebagian cukup besar gitu ya, mereka merasa bahwa kelihatannya sulit untuk beli rumah gitu. Kenaikan rumah di Indonesia bukan tanpa data. Dilansir dari Bank Indonesia, hingga kuartal ketiga di 2023, Indeks Harga Properti Residensial atau IHPR menunjukkan tren kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Tercatat IHPR di kuartal 3 2023 tersebut 1,96% secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 1,92%. Jika dilihat dari tipe rumah yang ada, maka pertumbuhan harga rumah tapak tipe besar terjadi dalam 3 kuartal di 2023. Di kuartal 3 naik 1,70% secara tahunan atau lebih tinggi dari kuartal 2 2023 yang sebesar 1,49%. Lantas, bagaimana dengan harga rumah subsidi? Apakah juga terdapat kenaikan? Pemerintah resmi menaikkan batas harga jual rumah subsidi per 1 Januari 2024. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689 Tahun 2023. Untuk wilayah Jawa misalnya, kecuali Jabodetabek dan Sumatera, kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Mentawai, naik dari 162 juta menjadi 166 juta rupiah. Kemudian Kalimantan, kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu, tahun 2024 182 juta rupiah. Naik 5 juta rupiah dari yang sebelumnya 177 juta rupiah. Demikian juga yang terjadi di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Mencermati kondisi ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merencanakan skema kredit pemilikan rumah atau KPR flat dengan jangka waktu hingga 35 tahun. Wacana tersebut dibuat untuk Gen Z dan milenial agar bisa memiliki hunian. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna mengungkapkan, dengan KPR 35 tahun, maka biaya kredit yang dibayarkan oleh Gen Z akan lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk dijangkau. Nah, yang pertama affordability tadi adalah bagaimana
kan tujuannya sesuai undang-undang kita bisa memberikan rumah ke setiap orang, rumah yang layak. Nah, permasalahannya adalah makin ke kota harganya makin mahal. Nah, ketika harganya mahal, tentu cicilannya jadi besar. Nah, ini yang harus kita cari solusinya dengan cara bagaimana menurunkan cicilannya. Nah, salah satu konsep yang kami lihat baik itu di Jepang dengan flat 35-nya. Nah, dengan cara memperpanjang tenor tentu cicilannya nanti akan menjadi lebih rendah dan menjadi terjangkau, terutama untuk generasi Z yang milenial tadi yang baru membutuhkan rumah pertama dan mereka memang punya horizon waktu yang panjang. Jadi kalau ditanya kapan dia harus beli rumah, ya hari ini. Nah, untuk dia bisa berani berakad untuk rumah tadi, dia harus yakin bahwa dia bisa mencicil, membayar cicilannya dalam kurun waktu yang menurut saya 35 tahun tadi itu adalah waktu yang kita sediakan untuk segmen yang mau kita layani. Nah, bahwa di dalamnya ada yang punya kelebihan, dia saya nggak perlu 35, saya butuh 25, ya silahkan. Tapi yang butuh 35 dia bisa. Nah, lalu keuntungannya lain apa? Dia bisa mengikat harga hari ini, karena harga rumah itu kan terus dia akan naik. Kalau dia tidak lakukan akad hari ini, besok harganya akan naik seperti itu. Merespons hal tersebut, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia atau REI, Joko Suranto menyebut hal tersebut merupakan terobosan yang bagus dari pemerintah. Meski demikian, menurut Joko masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Joko menilai pemerintah harus memperhatikan sisi finansial perbankan selaku pemberi jasa pembiayaan. Meski demikian, Joko menekankan kebijakan KPR 35 tahun ini tak boleh dikerjakan hanya satu pihak saja, melainkan kolaborasi.